by name, there are 4 revelations mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah is the wahi, the revelation given to Moses, peace be upon him. Zabur is the wahi, the revelation given to David, peace be upon him. Injil is the wahi, the revelation given to Jesus, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But there were other revelations also, as I mentioned earlier in my answer, in Surah Ra'd chapter 13 verse 38, that there were other revelations given earlier, also like Sufa Ibrahim, etc. But sister, as I was telling to the brother earlier, that we have to follow the last and final revelation, that is the updated one. And the last and final revelation is the Quran. All the other revelations that came before, they have not been preserved in the authentic form, sister. They have been changed by the passage of time. As the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 79, فَوَيْلُلْ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. For that, woe to those who write the book with their own hand and then traffic it for miserable price. Woe to those for what they earn, woe to those for what they write. So here the Quran says that all the earlier scriptures have been changed, and all the earlier scriptures that came before the Quran, they were meant for a particular group of people and was meant to be followed till a particular time period, till the new revelation came. So all the revelation that came were meant only for those people. Like the Quran says that Isa alayhi salam was only sent for Bani Israel. The Bible says that Jesus Christ, peace be upon him, was only sent for the Jews. So today, because Quran is the last and final revelation, it was not sent only for a particular group of people. It was not sent only for the Muslims or the Arabs. It was sent for the whole of humanity. So today, irrespective whether you're living in India or in UAE or in Saudi Arabia or in Pakistan or in USA, you have to follow the last and final revelation, the Quran, and the last and final revelation, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Why do we read only the Quran? The other scriptures you can read for academic purposes or for doing dawah. But for Hidayah, Quran is sufficient. It is the last model. As I told you, that if there is an old model and a new model, you will follow the new model. This is the updated model. After this, no new model will come. It is the last revelation. After this, no new revelation will come. That's the reason Muslims only read the Quran. You can read the other scriptures for doing dawah or for getting the others closer to Islam. But for Hidayah, only Quran is sufficient. Hope that answers the question, sister. Selama ini umat Islam sangat bangga mengatakan, Al-Quran adalah wahyu Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Benarkah klaim ini? Apakah Allah pernah memilih Muhammad sebagai Rasulnya dan bersabda kepadanya, sehingga Anda mengklaim bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah? Berikut ini saya akan menunjukkan dalil-dalil bahwa Al-Quran itu hanyalah sabda Muhammad. Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Surat Al-Haqqah ayat 40 dan Surat At-Tawir ayat 19. Yang diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi sebelumnya. Surat Al-An'am ayat 89-90. Firman Allah adalah bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Surat Ali Imran ayat 45 dan Surat An-Nisa ayat 171. Muhammad adalah utusan Jibril sedangkan Allah hanya sebagai saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, bukan firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Haqqah ayat 40 dan Quran Surat At-Tawir ayat 19. Secara lengkap akan saya jelaskan berikut ini. Quran Surat Al-Haqqah ayat 40 dan Surah At-Tawir ayat 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, artinya, sesungguhnya ia atau Al-Quran. Laqawlu, artinya, benar-benar perkataan. Rasulin, artinya, Rasul. Karimin, artinya, yang mulia. Sehingga makna original teksnya adalah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan Quran Surah An-An'am ayat 89-90 yang berkata bahwa yang telah mendapat petunjuk dari Allah adalah para nabi sebelumnya. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah para nabi sebelumnya yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam.
Kedua ayat di atas memberitahukan bahwa yang telah diberi petunjuk oleh Allah adalah mereka, yaitu para nabi sebelumnya, yang mana Muhammad tidak terhitung di situ. Oleh karena itu, Al-Quran adalah sabda Muhammad yang mengutip sebagian ayat-ayat dari kitab sebelumnya yang disampaikan kepada kaumnya atas perintah Jibril. Kalau Anda mencermati dan memahami Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196-197, Quran Surah Yunus ayat 94, Quran Surah Al-Ankabut ayat 47, dan Quran Surah Al-An'am ayat 89-90 sebagaimana sudah saya bahas di video sebelumnya, maka sebenarnya tidak ada wahyu yang baru yang disampaikan oleh Allah selain yang telah ada di kitab Taurat dan Injil. Dan di Quran Surah Al-An'am ayat 89, Quran Surah Al-Jasiyah ayat 16, dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 27 sudah dikatakan bahwa orang-orang yang diberikan kitab, kekuasaan dan kenabian adalah mereka dari garis keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub, yaitu para nabi dari Bani Israel. Jika ada wahyu baru selain daripada apa yang sudah dituliskan di kitab Taurat dan Injil, maka ayat-ayat itu berasal dari ilah lain, yaitu dari iblis, sang penyesat yang menyamar sebagai Allah. Namun terjemahan Quran Surah Al-Haqqah ayat 40 dan Quran Surah At-Tawir ayat 19 ini di dalam Al-Quran telah diubah maknanya dengan menyisipkan kata yang diturunkan kepada. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Penambahan kata-kata itu tentu akan mengubah maksud dan tujuan dari ayat yang sebenarnya. Sehingga terkesan seakan-akan Muhammad menerima wahyu baru dari Allah. Padahal di Quran Surah Al-An'am ayat 89-90 dengan jelas dikatakan bahwa yang telah diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi sebelumnya dan Al-Quran itu hanya kitab peringatan. Detail ayat-ayatnya. Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-40. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Quran Surah At-Tawir ayat 15-19. Aku bersumpah demi bintang-bintang, yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia. Siapa yang berkata, aku, di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 dan Surah At-Tawir ayat 15 tersebut. Tidak mungkin yang berkata aku di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 ini adalah Tuhan atau Jibril, sebab ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia. Yang paling masuk akal adalah Muhammad, yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Tidak mungkin sosok yang berkata aku di Quran Surah At-Tawir ayat 15 ini adalah Tuhan atau Jibril, sebab ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia. Yang paling masuk akal adalah Muhammad yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Oleh karena itu, yang diklaim sebagai kitab Al-Quran yang sebenarnya hanyalah sabda Muhammad kepada kaumnya yang mengutip ayat-ayat kitab sebelumnya. Sedangkan sang firman Allah sebenarnya sudah disebut di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah Ali Imran ayat 45, yaitu Isa al-Masih putra Maryam. Quran Surah An-Nisa ayat 171. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimatnya. Wa kalimatuhu artinya adalah kalimatnya atau firman Allah, yang artinya bahwa Isa itu adalah sang firman Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan dengan firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam artinya bahwa Isa inilah sang firman itu sendiri.
Kalau Al-Masih Isa putra Maryam adalah sang firman Allah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran tidak berasal dari Isa Al-Masih, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran bukan firman Allah yang langsung disampaikan kepada Muhammad, tetapi dengan mengutip ayat-ayat kitab sebelumnya lalu disampaikan oleh Muhammad kepada kaumnya. Dan umat Islam perlu diingatkan bahwa di Quran Surah Yunus ayat 94 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 sudah dikatakan bahwa Muhammad saja sebagai junjungan umat agama Islam diperintahkan supaya bertanya kepada para pembaca kitab sebelumnya jika ia ragu atau tidak mengetahui. Apalagi Anda hanya umat yang datang kemudian yang tidak tahu apa-apa tentang Taurat dan Injil. Sehingga berdasarkan ayat ini Anda tidak berhak menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berhubungan dengan kitab Taurat dan Injil tanpa bertanya kepada para pembaca kitab sebelumnya. Mereka yang menafsirkan Al-Quran tanpa bertanya kepada para pembaca kitab sebelumnya berarti melanggar Quran Surah Yunus ayat 94 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 7, dan mereka ini disebut sebagai orang-orang kafir. Berdasarkan Al-Quran, utusan Allah adalah malaikat, bukan manusia. Kalau Anda mengkaji Quran Surah Asy-Syura ayat 51 dan Quran Surah Fatir ayat 1 dengan cermat dan benar sebagai ayat sentral tentang Allah di dalam agama Islam, maka sesungguhnya yang disebut utusan Allah atau Rasulullah adalah malaikat, bukan manusia. Sebab di ayat itu dikatakan, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Di ayat ini dikatakan bahwa utusan Allah adalah malaikat bukan manusia, sebab Allah tidak patut berbicara kepada manusia dan Allah hanya ada di belakang tabir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan dalam kurung untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Di ayat ini pun mengatakan bahwa Allah hanya mengutus malaikat-malaikatnya dalam segala urusan, bukan manusia. Coba Anda bandingkan dengan Musa sebagai nabi atau rasul Allah yang tertulis di surat Taha ayat 11-14 berikut ini. Maka ketika dia mendatanginya, dalam kurung ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku." Di ayat ini sangat jelas bahwa Musa dipilih secara langsung oleh Allah sendiri, tidak pakai perantara, dan tentu segala wahyu dari Allah disampaikan kepada Musa secara langsung, bukan berupa kitab. Kitab-kitab itu ditulis oleh para nabi atau oleh muridnya sendiri. Sedangkan yang memilih Muhammad adalah sosok kami sedangkan Allah hanya sebagai saksi. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Yang mengutus Muhammad adalah sosok kami sedangkan Allah hanya sebagai saksi. Sedangkan sosok kami yang mengutus Muhammad di Quran Surah An-Nisa ayat 79 dapat diketahui melalui Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa sosok kami yang mengutus Muhammad yang disebut di Quran Surah An-Nisa ayat 79 adalah Jibril dan Al-Quran itu adalah wahyu Jibril yang diturunkan dengan izin Allah. Klaim mereka yang dibanggakan umat Islam yang mengatakan sosok kami adalah Allah adalah keliru. Dalilnya adalah ayat-ayat berikut ini.
Pertama, sosok kami mengatakan Allah dengan kata ganti dia dan nya. Kedua, sosok kami berkata, selain Allah. Ketiga, sosok kami berkata, demi Allah. Keempat, sosok kami berkata, dengan izin Allah. Kelima, sosok kami berkata, Allah yang menjadi saksi. Di video sebelumnya saya sudah mengkaji beberapa ayat Al-Quran yaitu, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 196-197, Quran Surah Yunus ayat 94, Quran Surah Al-Ankabut ayat 47 dan Quran Surah Al-An'am ayat 89-90, bahwa sebenarnya tidak ada wahyu yang baru selain apa yang sudah diwahyukan di kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran yang sesungguhnya hanyalah kitab peringatan dalam bahasa Arab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya bagi kaum penduduk Mekah dan sekelilingnya supaya mereka mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya. Karena agama Islam saat ini sudah mengabaikan ayat-ayat itu dan justru beriman kepada ilah lain dan menjadikan aturan manusia yaitu hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama dan yang lain sebagai sumber hukum di dalam agama Islam, maka tentu ini adalah penyimpangan dan pekerjaan orang-orang zalim, fasik dan kafir. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.